Oke, jumpa kembali bersama Bang Federasi Mister. Kali ini Mister mau bahas tentang lahar racing yang berbahan serat kayu. Kok bisa Bang? Lahar berbahan serat kayu? Bisa dong. Dan nanti juga Mister akan bandingkan dengan lahar atau bearing tipe biasa dan juga dengan lahar atau bearing tipe ini ya. Ada satu lagi tipe yang lain, yaitu tipe teflon ya. Dan ada juga sebetulnya tipe keramik, tapi Mister nggak punya sih, cuma punya yang teflon sama yang biasa aja. Oke, ini dia penampakan dari si lahar racing atau si lahar mesin atau bearing atau bantalan yang menggunakan bahan serat kayu alias composite wood. Nah, ini penampakannya Gan. Sebetulnya ini yang saya contohkan ini mereknya merek FAG sih. Sebetulnya ada lagi yang lain ya, merek lain seperti SKF ya, Koyo, atau yang merek TK Racing atau merek Paito ya. Saya sebetulnya suka yang merek FAG, SKF, terus merek TK Racing dan juga merek Paito ya. Itu salah satu yang saya recommendedkan dan saya pribadi juga lebih suka ya. Kebetulan ini mau pasang punya teman. Nah, bicara lahar atau bearing ya, sebetulnya bentuknya kalau pada umumnya, contoh ya, ini seperti bearing standar Yamaha ya. Contoh bearing standar Yamaha, saya buka dulu. Nah, ini. Ya, ini suka ada, Bang, kalau di kemasan spare part suka ada ini apa? Ini untuk supaya nggak karat ya. Kertas supaya nggak karat. Nah, ini ada ininya sih, ada apa namanya? Pelumas. Kalau pada tipe biasa ya, retainer atau cegnya itu bahannya dari besi atau baja ya. Yang bagian menahan pelor ya, retainer ceg gitu. Nah, kalau pada composite wood tentu bahannya si ini itu dari serat kayu. Nanti saya bahas juga lebih lanjut dan saya juga mau contohkan yang bahannya dari ini ya, dari apa? Dari teflon. Ini kebetulan saya punya contoh ya yang bahan teflon ya. Dari merek SKP ada teflon dan semi teflon sama ya, intinya teflon tuh ya. SKP Explorer Italia. Ini contoh ya. Hanya sebagian contoh merek aja, saya buka dulu kemasannya kan. Nah, bahannya yang dari ini, dari teflon seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Saya bahas ya kan ya. Nah, ini ya, ini kan si bahannya teflon dan ini bahannya composite wood alias serat kayu. Nah, sebetulnya sama sih konstruksi lahar. Pada umumnya begini ya, ini bola-bola baja kan ya. Bola-bola baja yang pelor lah kasarnya. Tapi memang lahar itu nggak selamanya atau bearing itu nggak selamanya harus bulat. Ada contoh juga lahar atau bearing yang contoh lahar bambu lah kalau katakannya orang pada umumnya kan. Contoh seperti ini ya. Seperti ini tuh ya. Ini lahar ini ya, stang piston ya yang ke arah piston ya. Ini lahar bambu pada 2 tak seperti ini ya. Atau misalnya ada contoh ya Komstir seperti ini saya contoh komstir balap merek NZ ya, komstir. Pada awalnya kan bulat-bulat pelor gotri biasa ya. Kalau yang udah dibuka ya, ini kalau udah dibuka ya bahannya seperti ini kan. Nah, ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Ini untuk lahar komstir biasanya. Jadi bearing itu nggak selamanya harus bulat-bulat seperti ini ya pelornya ya. Tapi ada yang model begini ya. Yang model kayak silinder-silinder seperti ini ya kan. Atau seperti ini ya. Silinder sendiri lurus seperti ini, makanya disebut lahar bambu ya. Oke, lanjut ke bahas tentang composite wood alias serat kayu. Oke, kita bahas dulu ya sebelum bahas lebih lanjut secara sekilas ya. Saya tidak akan detail banget bahasnya ini supaya awam mudah dipahami secara tidak sisi teknis yang jelimet, jadi supaya awam memahami. Nah, pada lahar ini konstruksinya ada beberapa konstruksi bagian. Yang pertama outer ring atau ring luar ya, outer ring atau bahasa awamnya ring luar, terus inner ring. Nah, ini ring dalam. Jadi antara ini outer ring dengan ring dalam ini ya. Outer ring. Nah, ada bagian pelor di tengahnya ya. Jadi di antara ring luar dengan ring dalam, antara outer ring dengan inner ring ya, ada bola baja ya atau pelor katakannya. Nah, si pelor ini diikat yang namanya ceg atau retainer seg ya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang saya maksud ini bahannya si retainer seg ini ada yang bahan sebetulnya ada yang bahan keramik, ada bahan yang teflon seperti ini ya kan. Ini itu kan bahannya. Ada yang bahan composite wood seperti ini. Nah, ini itu pengaruhnya terhadap apa sih Bang? Nah, ini pengaruhnya tentu terhadap daya luncur atau putaran ya. Daya luncur atau putaran kan. Jadi biasanya lahar racing atau yang berbahan komposit ini sebetulnya yang ini juga yang teflon juga bahannya kategorinya lahar racing ya kan ya. Lahar racing ya.
Nah, tapi memang yang bahan composite wood ini lebih bagus lagi kan, lebih mantap lagi kan. Ini daya luncurnya ya sangat bagus kan, minim gesekan juga. Ini minim gesekan, tapi ini lebih minim gesekan lagi kan yang berbahan composite wood ini ya. Ini serat kayu kan. Ini makanya lihat ya dari dekat. Ini saya hanya contoh ya merek FAG. Sebetulnya ada lagi merek seperti TK Racing yang saya suka atau misalnya merek lain seperti SKF atau NTN ya. Nah ini ya. Tuh ya, beda ya dari ininya dari retainer seg-nya ya. Tuh ya. Ini bahan serat kayu, ini teflon. Kalau yang ini contohnya besi biasa. Ini ada pelumas, sebentar saya bersihkan dulu. Tuh pada bagian ini seg atau sarang atau kasarnya rumah ya. Rumah spoiler ini pada yang motor standar ini pelumas ya. Pada motor standar ini bahannya ya besi lah katakannya, logam biasa ya. Tuh terlihat ya logam biasa ya kan ya, kasarnya seperti itu. Sementara ini kayak ini plastik ya kan, ini teflon tuh bahannya retainer seg atau rumahnya ya atau sarang ya. Kaca seperti ini plastik, kasarnya teflon ya. Sementara yang ini tentu bahannya serat kayu atau composite wood ya. Serat kayu atau composite wood ya. Nah ya seperti ini ya. Ini yang banyak dipakai lah racing yang berbahan serat kayu ya. Ini serat kayu ya. Tapi bukan sembarang serat kayu kan, ini tentu udah melalui proses supaya bisa dipasang di lahar atau di bearing untuk putaran yang lebih tinggi. Nah, keunggulan si serat kayu apa aja? Ada keunggulan, ada kekurangannya juga. Saya bahas ya kan ya. Kalau pada standar biasanya itu plat baja, yang ini tentu teflon, ini bahannya kayak plastik, dan ini nih. Yang si composite wood. Ini daya luncurnya yaitu lebih tinggi sehingga RPM mesin itu sangat tinggi. Minimal itu rata-rata 15.000. Kalau lahar biasa itu ya untuk ke angka 15.000 tidak mendukung. Makanya kalau pada lahar racing itu rata-rata suka ditulis 15.000 RPM. Itu karena memang salah satu keunggulan yang berbahan retainer seg-nya itu composite wood atau serat kayu ya. Nah, meskipun ini juga tetap bagus teflon, tapi yang serat kayu sama keramik itu lebih bagus daripada teflon ya kan ya. Meskipun ini juga tetap bagus, tapi yang ini lebih bagus ya. Secara pribadi kalau saya selama ini pengalaman pakai ya kan ya, punya teman, motor teman atau punya motor saya pribadi kan. Oke lanjut. Selanjutnya low noise, yaitu lahar ini tidak berisik ya dibanding dengan yang tipe baja biasa ya. Yang tipe biasa seperti ini ya. Nah ini lebih adem yang ini ya, tapi memang tergantung dengan celah ya atau cleanser. Cleanser itu celah ya, contoh misalnya ini ya C3 ya, C3 itu cleanser ya, C3 itu cleanser. Jadi antara ininya kerenggangannya memang C3 sedikit di bawah C4 atau C5. Semakin tinggi celah memang semakin berisik. Jadi yang mempengaruhi berisik itu bukan cuma masalah bahan retainer aja ya, termasuk salah satunya kerenggangan. Tapi misalnya dengan kerenggangan yang sama, misalnya C3, tentu yang bahan ini, yang bahan composite wood atau serat kayu ini lebih oke kan, lebih adem kan dengan kerenggangan yang sama, dengan tipe yang sama, tapi bahan retainernya beda, itu lebih adem ya kan ya. Oke, kita lanjut berikutnya kan. Dan yang bahan ini composite ini akselerasinya mantap, makanya suka dipakai di motor balap ya. Udah akselerasi mantap ya, karena daya luncurnya yang sangat mantap ya kan. Daya luncurnya yang sangat mantap, sangat tinggi, minim gesekan dan low noise. Tentu akselerasi ketika pakai lahar racing ini tentu lebih baik dibanding dengan tipe baja atau dengan tipe teflon. Tapi memang ada kelemahan ya. Salah satunya contoh dari sisi harga. Harganya ini sangat mahal kan. Contoh kalau yang baja biasa atau lahar biasa ini harganya 20.000 sampai 100 ribuan. Yang ini bisa 300.000 sampai 500 ribuan ya. Kalau yang ini sekitar 200 ribuan ya. Jadi ini paling mahal. Ini paling mahal, ini mahal juga, tapi nggak semahal ini, dan ini terjangkau ya karena lahar standar ya kan ya. Jadi gitu ya, keunggulannya memang yang tipe begini, yang tipe standar itu lebih kuat ya, tahan beban terhadap tinggi. Makanya lahar roda, contoh misalnya ini lahar roda yang beban tinggi, laharnya tipe biasa, nggak mungkin ada yang tipe begini ya. Meskipun bisa aja juga composite wood dipakai di lahar roda, misalnya di lahar roda ya, atau misalnya dipakai di lahar apalah gitu ya yang beban tinggi, bisa juga, tapi memang daya tahannya nggak sebagus yang tipe baja biasa seperti ini ya. Kalau bola-bola bajanya itu bisa sama, tapi beda
sangkar, beda rumah tentu hasilnya akan beda ya kan. Makanya si ini itu tetap awet, tetap minim gesekan, apalagi yang keunggulan selanjutnya seperti ini itu menyimpan oli ya. Si retainer shake-nya itu menyimpan oli ya, si rumahnya ini beda dengan tipe baja sama teflon ya kan ya. Tapi tetap ya keawetan, awet ini makanya lahar racing ya, katakannya lahar racing misalnya kalau dipakai di motor balap memang akselerasi mantap, RPM tinggi tapi nggak awet. Makanya kalau untuk harian tentu yang awet itu ya lahar standar gitu. Kalau untuk harian yang awet itu lahar standar, tapi memang kerugian geseknya yang si lahar standar itu tinggi ya, jadi koefisien geseknya yang ini minim ya, sehingga tenaga yang terbuang sedikit ya. Mungkin misalnya di krek as, contoh standar Ninja 30 horsepower, ketika di dyno di murni roda belakang paling cuma 24-an gitu, karena kehilangan tenaga dari salah satunya koefisien si gesek, koefisien si panas dan lain sebagainya, salah satunya lahar. Tapi ketika kita ganti lahar yang tipe begini, kerugian gesek, kehilangan tenaga dari kerugian gesek itu bisa diminimalisir ya. Minimal. Ya seperti itu ya. Tapi tetap kekuatan. Kalau untuk harian tipenya tipe begini, atau masih boleh lah tipe begini. Ini secara awamnya begini aja deh. Secara awam dari bahan ya, katakannya secara awam anak TK atau anak SD, kita pakai logika aja. Ini kayu, ini plastik, sementara ini besi baja ya, ini besi baja ya kan ya. Ya beda kan ya, berarti ini kayu, ini plastik, kasarnya ini baja. Tentu kuat baja secara awam, tapi memang yang begini juga tetap bagus, tetap kuat. Tapi kalau memang dibandingkan dengan yang tipe biasa, tentu kuat tipe biasa. Memang tipe biasa kerugiannya banyak. Salah satunya daya luncurnya, daya putarnya memang rendah ya kan ya. Beda dengan kedua tipe ini ya. Ada lagi sebetulnya keramik yang menurut saya hampir seimbang lah antara si keramik dengan composite wood ya, lebih seimbang ya kemampuannya dibanding dengan teflon. Kalau teflon tetap di bawah yang composite wood atau di bawah serat kayu, dan juga masih tetap di bawah yang keramik ya kalau si teflon ya. Tapi teflon tentu unggul dibanding dengan yang baja biasa seperti ini. Tapi ini banyak keunggulannya ya, keunggulannya sangat kuat itu sih. Keunggulannya sangat kuat dengan merek yang sama, dengan tipe yang sama, katakannya seperti itu ya. Ya ini sangat kuat. Terus selanjutnya ini memang tuh, oh ya ini ada contohnya penutup ya. Ini tipenya sebetulnya saya nggak mau bahas tipe di sini ya, karena ini saya jelaskannya secara bahan retainer shake atau rumah aja ya, antara racing dengan yang biasa. Ini jet itu penutup plat ya. Kalau mungkin akan bisa lihat suka ada yang pakai ini ya, seal karet. Misalnya seperti ini lahar bekas ini saya pakai. Contoh ya saya merek Jawa. Nah ini ya seperti ini ya, RS ya, RS bukan Jazz RS ya atau Mobilio RS, tapi ini RS itu rubber seal atau seal karet lah kasarnya itu ya. Kalau ini jet itu plat ya, seal penutup plat. Kalau ini penutup karet ya, seperti itu ya. Kalau dari segi penutup ya, ini dilengkapi dengan pelumas. Jadi begitu ya, si lahar standar berbahan baja itu lebih kuat meskipun ya putarannya itu kurang tinggi dibanding dengan yang tipe ini atau tipe teflon atau tipe keramik ya kan ya. Kalau ini berisik lah katakannya, dengan tipe yang sama dan ukuran yang sama, ini lebih berisik ya, lebih bunyi lah kata ketika diputar ada kalau ini lebih minim ini aja diputar ini nggak ada, hampir ini nggak ada tahanan sama sekali, nggak ada gesekan seperti ini ya. Dan memang salah satunya yang saya tadi jelaskan, salah satunya berpengaruh juga dari celah ya, C itu cleanser atau celah ya, C3, C4, C5. Tentu C5 lebih longgar daripada C3 atau C4 ya. Jadi makin tinggi C itu makin longgar ya kan ya. Begitu ya. Jadi memang kalau untuk balap tentu pilihannya lahar yang tipe composite wood atau yang bahan dari keramik atau bahan dari teflon. Yaitu ya bahan dari teflon, dari keramik atau bahan dari serat kayu. Tapi kalau untuk harian apalagi pemakaian jangka panjang, tentu pilihannya dari besi yang umum lah. Lahar umum bola baja seperti ini, retainer shake-nya dari baja ya. Seperti umum pada umumnya begini ya kan ya. Seperti itu ya kan ya. Jadi memang kembali kepada kebutuhan ya kan ya. Kalau untuk harian nggak kebut-kebutan, motor standar ya ngapain juga pakai yang begini ya. Meskipun bisa juga kan ya. Kalau awet ya tentu pilihannya yang standar aja. Tapi kalau untuk balap bisa pakai ini. Lahar standar juga bisa untuk balap. Kalau pengen RPM lebih tinggi juga bisa juga pakai yang
composite wood seperti ini. Bisa juga pakai keramik, bisa juga pakai yang teflon ya seperti yang saya jelaskan tadi ya kan ya. Nah, itu salah satu bahan dari rumah atau sangkar atau reterseg yang mempengaruhi terhadap performa, daya luncur, akselerasi dan juga kehilangan gesekan ya, kehilangan tenaga akibat gesekan ya kan ya. Itu lahar juga memang berpengaruh. Jadi jangan kaget kalau ganti lahar lebih ringan tenaganya karena tenaga yang terbuang itu diminimalisir ya kan ya. Jadi kerugian kok karena gesekan itu dikurangi ya sehingga tenaga murni yang keluar itu lebih besar. Oke, itu aja kan ya. Mungkin pembahasan dari Mister, siapa tahu ada yang mau menambahkan? Karena di sini juga Mister juga masih bodoh, masih sama-sama belajar, masih ya banyak belajar ya, nggak ada berhenti ya, nggak ada orang yang pintar. Karena orang itu harus terus belajar. Oke, mungkin itu aja kan. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik. Mantap.